spesial nih buat Translogician. Oke. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang kau tak duduk di sampingku, Kawanda. Ladies and gentlemen, portal ready to take off. Selamat datang di Portal, podcastnya anak transportasi dan logistik. Wih, halo teman-teman Translogician, balik lagi nih di Portal Podcast bareng gue Deo. Akhirnya gue bisa balik lagi di Portal Podcast setelah lumayan lama gue nggak ada di Portal. Mungkin teman-teman di episode akhir-akhir ini teman-teman lihat Uta terus, gue juga bingung kok Uta terus gitu kan. Tapi hari ini gue senang banget bisa balik di Portal Podcast dan tentunya hari ini bersama dengan dua tamu spesial nih. Nanti gue kasih tahu ke teman-teman semua. Dan kalau kata anak Jaksel mah, honestly gue bersyukur banget bisa duduk di kursi ini lagi. Kursi yang mungkin selama ini menjadi salah satu sumber saldo OVO gue. Canda Pak Yosi, nomor saya masih sama Pak. Oke, gak berlama-lama lagi teman-teman, gue mau kenalin. Gue hari ini ditemani oleh tamu spesial dari unit kegiatan mahasiswa, salah satu UKM di Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. Tapi sebelum tamu spesial ini kenalan nih sama teman-teman Translogician, gue mau kasih clue dulu nih. Kira-kira teman-teman yang lihat ini tahu nggak, bisa nebak nggak kira-kira UKM apa sih yang hari ini ada di Portal Podcast? Gue mau kasih clue-nya nggak general. Teman-teman sambil nebak ya. Pertama itu clue-nya UKM ini, anggota UKM ini anak-anaknya itu boros nafas. Ayo, siapa tuh? Dipikirin ya, boros nafas. Kedua, nih warga ITL pasti tahu. Kalau misalkan ke tangga tuh di lantai 2 BNI pasti tahu. Nah itu teman-teman kalau turun tangga sana tuh pasti ketemu anak-anak UKM ini gitu. Kira-kira udah ketebak belum? Oke, benar banget, taekwondo. Salah, bukan. Ya, UKM Gema Paramita Senada. Tepuk tangan dulu. Oke, nah kali ini gue ditemani sama Kak Arafi dan Kak Orina. Nah, buat lebih lengkap lagi kita kenalan langsung aja ya sama dua orang kakak-kakak yang ganteng dan cantik ini. Kayaknya gue mental nih gantengnya gitu kan. Oke, langsung aja sama dari ladies first dulu kali ya. Boleh. Oke, perkenalkan nama saya Orina Melania Putri. Saya angkatan 19. Terus saya dari prodi Teknik Real. Saya sebagai wakil ketua UKM PSGPS. Kak Orina panggilannya. Kak. Anak teknik ya? Iya. Sama kita. Terus Oke, ayo lanjut ke Bang Arafi ya. Kenalan dulu. Oke, perkenalkan nama gue Al-Rafi Rizkullah, biasa disapa Rafi. Jurusannya Sistem Logistik angkatan 2019, sekarang ngejabat menjadi Ketua UKM PSGPS periode 2021-2022. Kayak gitu. Nah, sesuai yang tadi udah kenalan nih teman-teman, Bang Arafi, Kak Orina, Ketua UKM GPS. Wakil ketuanya. Jadi spesial banget kan hari ini ketua dan wakil ketua UKM-nya langsung datang ke Portal Podcast. Dan teman-teman, gue juga yakin teman-teman warga ITL nih siapa sih yang nggak tahu sama UKM ini. Di setiap acara pasti ada ya Bang? Pasti dong. Pasti ada itu, ngemeriahin sampai malam gitu kan. Benar. Nah gitu. Nah hari ini kita bakal kenal lebih dalam dengan GPS. Setelah itu juga kita bakal kulik-kulik ya di GPS itu ngapain aja gitu kan. Terus cara masuk GPS itu gimana gitu. Barangkali gue bisa join habis ini kan sama GPS gitu kan. Boleh. Nah setelah kenalan udah, lanjut lagi nih. Mungkin gue mau tahu nih Bang, dan teman-teman Translogician juga mau tahu kayak GPS kan tadi kepanjangannya Gema Paramita Senada. Nah itu dulu ada sejarahnya nggak Bang? Kayak di tahun berapa GPS ini terbentuk, pelopornya siapa, dan mungkin namanya juga ada artinya gitu. Betul. Nah, mungkin boleh dijelaskan, boleh Kak Orina atau Bang Rafi? Boleh, gue dulu deh yang mulai. Jadi memang teman-teman UKM GPS ini atau Gema Paramita Senada ini adalah unit kegiatan mahasiswa yang berdomisili di kampus kita. Fokusnya ini ke minat bakat di dalam dunia seni tarik suara. Nah, di GPS itu sendiri Gema Paramita Senada itu memiliki arti yang artinya itu pantulan harmonisasi suara yang indah gitu. Itu artinya tuh.
Kita itu dibentuk pada tanggal 7 April tahun 94. 94 oleh Bang Devoy salah satunya co-founder, dan ada Bang Lindon sama Bang siapa namanya? Roni ya, Bang Roni Bakroni. Jadi tiga orang ini nih, tiga orang yang paling penting. Bang Devoy itu dia angkatan 92, dia itu pada saat itu menjabat sebagai senat mahasiswa di kampus kita. Dulu tuh belum ITL tuh namanya tuh. Belum namanya STMT kalau nggak salah. Ya, mungkin itu kalau nggak salah ya. Terus Bang Lindon sama Bang Roninya ini angkatan 93. Memang dulu tuh GPS itu dia kenapa dibentuk? Dulu tuh namanya Paduan Suara STMT kalau nggak salah ya. Dulu tuh namanya itu belum ada nama GPS. Ya, belum ada. Pada saat itu memang Bang Devoy sama rekan-rekan di juniornya dia tuh kayak berpikir udah deh kita namain aja gitu supaya ini tuh menjadi asetnya kampus kayak gitu sih kurang lebih ceritanya. Dan sekarang pada saat itu bener-bener aset ya. Iya, udah menjadi aset gitu. Kayak gitu sih kurang lebih. Oke, berarti yang satu tadi angkatan 92, yang dua orangnya angkatan 93. Oh, berarti itu 3 pelopor utamanya. 3 pelopor ya. Nah, itu ada ini nggak ya? Maksudnya kayak tanggal kira-kira tahun berapa gitu. Kan awalnya cuma kayak namanya Paduan Suara STMT gitu kan. Nah, itu berubahnya ke Gema Paramita Senada itu kapan? 7 April 94. Oh, jadi cuma jarak berapa tahun doang ya? Iya, kurang lebih gitu karena gue juga kurang ini sih ya, kurang update banget ya maksudnya. Tapi yang pasti yang kenapa ini jadi dibikin GPS karena pada saat itu yang gue inget banget tuh dari cerita abang-abang tuh pengen ini dijadiin aset kampus supaya lebih apa ya, maksudnya lebih anak-anak mahasiswa tuh kalau yang punya bakat gitu tersalurkan gitu. Karena kan kalau dulu itu nyanyi itu kalau misalnya lagi ada acara doang. Dan itu nggak ada khususnya siapa nih yang ngisi. Jadi siapa yang mau nyanyi aja. Iya, benar-benar. Saya yang kepedean juga nyanyi gitu. Sebenarnya dulu Bang Devo juga pernah cerita dia tuh jadi dulu tuh cuma sekumpulan temen-temen yang emang cuma main doang tapi suka musik, suka nyanyi gitu. Oke, berarti bisa dibilang awalnya ya kayak ini kayaknya kalau dibikin bener-bener kumpulannya bagus nih. Untung-untung mungkin jadi aset kampus gitu kan. Iya, benar-benar. Jadi awalnya gitu juga. Jadi ya berawal dari minat, terus juga kayak kumpul-kumpul nyanyi bareng dan lain-lain ya akhirnya kebentuk deh. Kenapa nggak dibikin aja ya gitu. Benar sih. Berarti itu sejarahnya gitu. Nah, kita udah bahas sejarah nih Translogian seperti yang udah disampaikan tadi, GPS dari tahun 90-an lah ibaratnya. Itu ada 3 pelopor yang udah disebutin tadi namanya. Nah, itu sampai sekarang GPS masih ada gitu, Bang. Nah, alhamdulillah. Berarti udah berapa tahun tuh GPS sampai sekarang? Yang pasti sih gue udah angkatan ke-29 ya. Gue udah ke-29. Oh, 29. Ya, kita berdua ini nih. Dari awalnya itu Kak siapa? 93 KJJ. Dia ketua pertama angkatan 93. Jadi Bang Devoy ini dulu karena dia jabatannya senat, dia tuh lembaga kan di kampus kita. Dia yang bikin. Tapi ketua pertamanya bukan dia. Ketua pertama itu namanya KJJ dari tahun 93 sampai akhirnya alhamdulillah sampai sekarang nih ada gua sama Orina. Berarti gitu. itu senior-senior yang dulu itu masih sering maksudnya kayak datang. Iya, masih datang. Alhamdulillah masih datang. Oke, berarti masih terjaga lah ya kekeluargaannya dari dulu gitu kan. Nah, ini tadi kan di generasi 29 ya, ketuanya Bang Arafi, wakilnya Kak Orina. Nah, kira-kira nih, gue juga mau tahu, mungkin teman-teman Translogian mau tahu juga. Kan sebelum jadi ketua dan wakil ketua kan pasti ada pemilihan atau pencalonan dulu ya, kaderisasi gitu kan. Nah, mungkin pengen tahu juga kenapa sih kan Kak Orina, Bang Arafi mau ngejabat gitu, kayak mau punya tanggung jawab buat jadi ketua atau wakil ketua GPS gitu kan. Kan di sisi lain kita sebagai mahasiswa juga ada kewajiban akademik kan, belajar gitu-gitu. Entah itu karena mau ngembangin minatnya lagi, bakat lagi di musik gitu kan, di seni, atau pengen aja nih gue mau bikin GPS ini lebih besar lagi. Coba kalau dari Kak Orina dulu deh. Kamu dulu dong, aku takut. Yaudah aku aja deh. Soalnya gimana kalau dari gue dulu, gue ngejabat itu jadi koordinator humas eksternal dulu sih tahun 2020. 2020 ya kalau nggak salah ya. Dia 2020. Itu udah jadi sekretaris nih dia. Jadi ibaratnya kalau waktu tahun lalu tuh sebelum kita jadi ketua sama wakil, jabatan dia lebih tinggi ketimbang gue. Cuman ya gimana ya, karena GPS ini karena gue nafsu lagi. Canda. Lanjut. Ya karena GPS emang gue rasa adalah apa ya, tempat yang baik ya untuk berproses. Rumah gue, dan gue ngerasa GPS ini tempat yang baik untuk berproses, makanya gue pengen gitu.
mengabdikan diri gue untuk menjadi ketua di saat ini gitu pada kesempatan kali ini. Kalau dari gue sih gitu sih ceritanya. Tapi waktu itu calon ketuanya benar tunggal atau beberapa? Enggak, kita waktu itu ada 4 ya, ada berempat. Kak Orina juga. Iya. Oke. Boleh cerita nggak apa? Mungkin kalau misalkan gue mau cerita, gue cerita sedikit pengalaman gue selama berada di GPS ini ya, di rumah tercinta gue nih. Aduh. Ada yang dicinta juga di dalamnya? Gak ada kok. Oh, nggak ada. Mungkin sebelumnya teman-teman kalau misalkan ngeliat kan kayak cuma sebatas nyanyi isi-isi covernya ya cuma nyanyi aja ya, gitu. isi-isi acara sebenarnya enggak. Kenapa gue masih terkesan nyaman sama rumah gue nih, karena di dalamnya itu kekeluarganya parah banget, maksudnya sebikin gue nyaman itu, makanya sampai hati gue nih kayak ya lo harus terjun deh untuk terus-terusan di sini gitu. Cuman 2 periode aja ya, soalnya mau lulus. Jadi bisa dibilang kayak ada panggilan dari hati. Panggilan hati, betul. Ya, emang kriteria Kak Orina nyaman itu seperti apa sih? Aduh. Kita nggak usah bahas di sini deh. Boleh nggak di-spill dikit gitu? Karena kalau udah ngutip kata nyaman itu, kalau nggak diperluas lagi itu agak kurang gitu. Iya. Kriteria nyaman itu apa? Maksudnya nyaman, mungkin di GPS nyaman, yang bikin nyaman itu apa gitu? Sebenarnya kalau misalkan barometer nyamannya itu kita benar-benar kayak keluarga aja, kayak lo ada ini belum, apa yang lo lagi apa yang lagi lo laluin, kuliah lo gimana? Maksudnya mereka itu perhatian itu loh, saat each other tuh sama-sama. Wow banget, perhatiannya tuh parah gue akuin. Terus juga gue nemuin teman-teman yang memang di luar jurusan gue kan. Bener-bener. Jadi gue ngerasa suka aja, maksudnya terus mereka baik-baik banget gitu. Intinya keluarga banget lah. Sampai ke abang kakak gue tuh kayak gitu. Apalagi ini berlaku untuk anak rantau. Yang dimana Orina anak rantau? Oh enggak, bukan. maksudnya teman-teman gue nih yang anak rantau, dimana dia cuma sendiri kan di sini, menimba ilmu, dan kita keluarga, maksudnya keluarga itu kita gitu. Lu di kosan makan apa hari ini, bisa makan sampai nggak? ke sana ya? Iya benar. Karena gue juga ngerasain sih, nganterin adik-adik gue obat, ngasih dia makan, ngebantuin itu bener-bener. Itu nggak sampai ada yang nanya, gue jemput ke kosan ya? Nggak ada yang gitu. Biasanya Al-Raffi ini nih, dia nganter pulang cewek-cewek nih kita. Khusus cewek? Iya, hari Senin gue, hari Selasa itu siapa, hari Rabu itu siapa, banyak gilirannya ini. Karena gue sebagai bapak sih di GPS ini kan, jadi harus mengayomi anak-anak gue sendiri gitu. Tuh dikutip lagi kan kata Iya, bapak, perlu diperluas lagi nih bapak apa nih? Ya seperti itulah kurang Iya, lebih. keluarganya care gitu kan. Terus parah. juga nggak hanya kayak lu kok nggak ada latihan, tapi sampai kayak lu udah makan atau belum gitu kan. Lu bisa makan nggak di kosan? Gitulah intinya keren itulah. Tapi lu nggak basa-basi kan nggak? Maksudnya kayak lu udah makan belum di kosan? Belum gitu. Oh ya udah makan ya gitu. Maksudnya nggak kayak lu kenapa nggak beliin gua gitu ya? Dibeliin nggak bisa? Ya tergantung sih. Kita kalau punya rezeki kita nggak beli ya. Bener lah. Oke. Wih berarti seru juga ya di GPS, nggak cuma yang kata orang, yang orang lihat kan. Mungkin gue selama ini pernah terpikir kayak gitu, nyanyi doang gitu kan. Terus juga kayak kalau ada acara ngisi, tapi nggak tahu di dalamnya gimana gitu kan. Ada kekeluargaan, ada saling peduli gitu kan, ada saling nyaman juga mungkin kan. Wah keren buat nih GPS. Karena gini juga sih, kita itu punya slogan yang artinya family never leave behind. Di GPS itu kental banget. Gue sering denger itu. Iya kan, pasti kan sering dengar. Jadi di setiap kita mau kegiatan atau apapun, memulai acara ataupun di sesudah acara, kita selalu mengucapin itu memang di dalam GPS. Itu menjadi budaya kita gitu. Mengucapkan family never leave behind gitu. Keluarga nggak pernah ninggalin. Kayak gitu sih. Kurang lebih. Makanya kental banget gitu kita. Itu slogan dari kapan, Bang? Dari Bang Daniel. Dari Bang Daniel itu. 2000 waktu Kongres KM pertama itu gue inget banget sih, itu ngerasain banget itu perasaan gue pada saat itu ya. Sampai akhirnya Bang Daniel ngucapin itu di tengah kita semua lagi kumpul selesai Kongres KM pertama ya kan. Dia tuh waktu itu menjadi presidium sidang ya kan. Terus habis itu dia bilang ke kita semua nih, ke adik-adiknya, bahwasannya ya kalau keluarga tuh nggak akan pernah ninggalin. Maka dari itu lahirlah tuh kata-kata family never leave behind. Sampai sekarang dan seterusnya sih gue insya Allah akan nurunin ini gitu. Budaya kekeluargaan di GPS tuh kental. Kirain udah gitu lama itu. Kalau kirain gue tadi itu slogannya udah lama. Biasanya slogan kita cuma gini, PSGPS harmonis. Iya, PSGPS harmonis. Iya, itu yang udah lama. Kalau itu lama.
Benar-benar. Tapi itu masih dipakai kan? Masih dipakai Selalu banget. dipakai. Masih dipakai banget. Oke. Nih sejarah udah, terus di GPS kekeluarganya gimana? Gue udah tanya-tanya. Pengen tahu nih bang, sama Kaurian juga keseharian di GPS itu gimana? Karena yang gue tahu kan kayak ada kan temen gue ada yang anak GPS juga bang. Betul. Kadang kayak gue ke kampus misalnya sambil kan ketemu dia gitu kan, kayak sering banget enggak, tapi kayak kebetulan aja mungkin. Itu keseharian anak GPS itu gimana, latihannya kapan, mungkin jadwalnya, terus juga kalau misalkan nggak latihan itu ke kampus itu mungkin ada ruangannya kan ya bang, itu ngapain aja gitu kan. Nah boleh diceritain keseharian anak GPS itu gimana? Boleh, Orina dulu, aja. nggak apa-apa. Oke. Dari kamu dulu. Jadi kalau misalkan bahas keseharian anak-anak GPS tuh sebenarnya kalau misalkan kita lagi ada lomba atau suatu event itu kita pasti ngelakuin latihan secara berkala. Maksudnya kayak misalkan seminggu kita patokin nih 3 kali, seminggu 3 kali itu untuk kita ngebahas note atau kita intinya kita bahas lagu yang apa yang mau kita bawain gitu. Kadang kita kalau misalkan mau ada acara kemarin tuh kayak misalkan panggilan band, pasti kita latihan seminggu 3 kali gitu. Terus kalau misalkan lu ngapain sih? Lu kan nggak ngapa-ngapain di kampus, kenapa lu ke kampus gitu? Biasanya itu tuh jam-jam kita kalau misalkan di ruangan kayak gitu cerita. Lo ngapain? Lo lagi ada apa aja nih? Kegiatan lo apa aja nih? Lo lagi galau nggak atau enggak? Intinya semua pembahasan pasti ada di ruangan itu. Ruangan itu jadi saksi bisu kita ya. Misal perjalanan hidup kita nih di kampus atau di luar tuh kayak gimana gitu. Kalau dari gue sih gitu. Oke, berarti kayak nyusun note misalkan, apalagi kalau mau ada event ya pasti lomba-lomba biasanya tuh kan. Kita biasanya 3 bulan itu kita prepare di 2 bulan pertama. Kita masih pakai cara latihan seminggu 3 kali. Cuma kalau misalnya udah masuk sebulan sebelum lomba itu kita pakai intens banget. Iya. 2 minggu itu bisa kita pakai full biasanya gitu. Bener. Nah kalau dari gua sih ya keseharian anak GPS. Buat gua tuh ruangan GPS itu lebih dari tempat kita istirahat aja, karena di situ juga kita berternak pikiran lah bahasanya. Karena kita biasa pikiran. Kenapa kayak gitu? Karena di ruangan itu juga kita suka debat, kita suka berpikir, kita berpikir nih kita mau ngelakuin apa lagi selanjutnya. Lomba udah, manggung udah gitu kan. Ngadain acara apa, terobosan apa aja. Jadi memang hampir bisa dibilang intensitas setiap hari kita ya kita selain nyanyi-nyanyi, latihan, kita pun juga ngerjain tugas kuliah ataupun juga kita kadang gue sebagai ketua juga gue sering ngadain rapat juga kan, rapat untuk progres ke depan nanti kita juga kadang nggak cuma progres doang rapatnya, kadang kita juga rapat kendala gitu. Kira-kira untuk menghadapi cita-cita kita nih di ke depan nih apa nih kendalanya, itu juga kita rapatin. Jadi memang banyak sih yang kita lakuin di dalam ruangan itu ya kan, ataupun aktivitas kita sebagai anak GPS gitu. Benar. Itu sih paling kalau dari gua. Nggak mungkin juga kayak apa ya? Ini mungkin dimanapun kayak di UKM manapun ketika kayak kurang ketemu, maksudnya jarang ketemu gitu juga kayak Benar. ya bingung juga kan jalannya gimana gitu kan, kita nggak tahu yang tadi Bang Raffi bilang kendalanya apa gitu kan. Terus kalau misalkan tiba-tiba kita ada kendala gitu, terus dia saling diam-diaman nggak ketemu kan, nggak bakal ada penyelesaiannya gitu kan. Benar banget. Oke, berarti itu keseharian anak GPS. Kayaknya saya habis nih join. Boleh deh. Cuman harus coba deh Apa tuh? ke ruangan GPS kali. Besok-besok pasti pikiran lo, aduh dipanggil ke ruangan GPS nih. Maksudnya segitunya, maksudnya kayak aduh kayaknya gue harus ke situ lagi deh. Maksudnya pikirannya iya candu banget. Ruangan tuh candu banget asli. Benar. Kayaknya harus coba deh main-main. Besok Video ya Deo kita. Iya, targetin emang nih, kita apalin nih mukanya ntar. Tolong yang bisa bikin candu. Gimana ruangannya bawa BNI kan? Iya. Oke, semoga dia bisa bikin candu ya. Amin. Oke, keseharian udah tadi Bang Arfi bilang ada kendala kan. Tapi sebelum bahas ke prestasi, gue mau tahu juga teman-teman Transaudition juga mungkin warga ITL yang belum tahu atau calon-calon mahasiswa barunya nih Bang Raffi dan Kak Orina pengen tahu juga, mungkin kayak bisa jadi salah satu daya tarik mereka buat masuk kampus ini karena mungkin paduan suara berprestasi gitu kan. Nah mungkin sebelum bahas prestasi gue mau tanya dulu nih, selama ini jadi kendala itu misalnya selama berjalannya GPS itu kendala-kendala yang ditemui itu apa aja dong? Oke, kendala. Biasanya sih kita kendalanya karena selain status kita sebagai BPH, kita juga punya status kita sebagai mahasiswa gitu. Biasanya gue sering temuin tuh kalau misalkan contoh kecilnya rapat, di dalam penjadwalan tuh gue suka bentrok. Misalkan anak-anak gue
kita rapat ya hari Senin, tapi dia ada yang bisa jam segini, jam segitu. Iya, Nah betul. itu akhirnya membuat gue akhirnya berpikir lagi nih cari titik tengahnya gimana. Jadi kendala pertama adalah waktu. Cocokin Biasanya jadwal, cocokin jadwal kayak gitu. Terus yang kedua juga adalah event-event lomba sih, karena kan sekarang lagi pandemi. Kita lomba-lomba tuh jujur susah banget. Yang kayak misalkan, jujur kita sebagai seniman ya, kita tuh haus banget yang namanya akan lomba-lomba offline gitu kan. betul. Nah, karena beda juga gitu Euforianya beda ya. perasaannya kita beda Iya. gitu. Kalau kita tampilnya langsung diliatin orang, Ini gitu. cuma kamera Ini cuma doang, kamera online-nya. doang, Kamera gitu. doang. Itu juga ngaruh banget sih. Nah, itu juga salah satu jadi kendala kita gitu. Makanya kenapa 2 tahun terakhir ini bisa dibilang kita ngikutin lombanya online aja gitu dengan sangat disayangkan, tapi nggak apa-apa. Gitu nggak menjadi putus harapan kita untuk terus maju. Jadi selain waktu, terus juga COVID, terus juga sekarang kayak mahasiswa kita nih, gue masih kurang, mungkin karena masih COVID juga ya, jadinya maba-maba ini gue juga belum kesentuh nih, gitu. Karena kan mereka yang kita kan masih belajar dari rumah kan, jadi memang 2 tahun terakhir ini yang kendalanya itu sih gue jadi kesulitan ya menjumpai adik-adik kita nih yang 2020, 2021 gitu kan. Nah itu sih yang menjadi kendala buat gue gitu di GPS itu sendiri salah satunya. Oke, berarti lebih ke kendala ini ya, kayak yang mungkin dirasakan juga oleh banyak UKM UKM lain, lain, betul. kumpulan-kumpulan lain, karena Betul. pertama pandemi nggak bisa ketemu, kedua juga kayak lomba-lomba yang nggak mungkin bisa offline kan kayak pandemi kemarin. Kalau Benar dari sih. Korina sama atau ada kendala lain versi Sebenarnya Korina? ada sedikit tambahan sih, maksudnya kalau misalkan latihan itu, maksudnya dari transisi dari COVID nih ke new normal ya. Iya. Jadi tuh kalau misalnya kita latihan tuh kadang yang difokusin banget tuh untuk kesehatan sih sebenarnya. Maksudnya kalau dulu kan kita latihan dari jam 9 pagi ketemu sampai malam lagi kan. Cuman itu sebelum COVID. Cuman berasa tuh badan fit-fit aja karena kita biasanya memang melakukan hal-hal kayak gitu kan. Cuman transisi dari COVID, kita latihan sebentar aja kayak udah aduh capek gitu-gitu sih, mungkin lebih ke kesehatan aja sih ya, Raf. Oke. Bener sih. Nah, ngomong-ngomong masalah kesehatan nggak, kan kalau anak GPS tadi sesuai yang gue bilang kayak boros napas kayak ya kan nyanyi terus gitu kan, pasti tenggorokannya sakit gitu kan, pasti Bang Raffi sama Korina ngerasain juga kan. Benar-benar. Ada nggak treatment khusus kayak misalnya dari Bang Raffi sebagai bapak kan katanya gitu kan, kayak maksudnya kayak ngasih tahu kayak teman-teman ngingetin lah ibaratnya kayak jaga suaranya kayak gini ya gitu-gitu. Nah tuh biasanya anak GPS tuh jaga kualitas suaranya gimana tuh? Aku mau jawab. Boleh. Nah, jadi kalau misalkan setiap lomba, ini hal-hal yang sebenarnya kalau misalkan bilang lucu nih. Jadi setiap mau lomba itu, setiap latihan kita biasanya makan kencur. Kencur segini nih. Okay. Iya. Sumpah, makan kencur, dan itu biasanya anak-anak lucu tuh. Ada yang nanti nggak ditelen, ada yang nanti umpetin di belakang itu, di belakang di balik lidah gitu. Makanya kalau misalnya kita ngasih kencur, harus diliatin dulu nih, ayo lo makan nggak gitu. Biasanya yang suapinnya siapa tuh? Kita ada divisi konsumsi biasanya. Saya besok mau jadi konsumsi deh. Iya, itu biar harus galak tuh, harus galak. Kalau misalkan ngasih kencur harus dimakan gitu, nggak boleh minum gitu. Benar. Kencur, terus apa lagi ya? Air jahe. Sama vitamin yang itu tuh, vitamin C. Vitamin C, iya. Sama ini sih kita agak ketat, kita nggak boleh minum es. Iya, setiap lomba. Nggak boleh Gitu. ngerokok. Ntar kalau ada teman gue naik GPS minum es nih Bang di kantin, gue laporin ya. Laporin. Kita ada tukang pukulnya. Bercanda. Jadi emang kayak begitu, karena untuk menjaga kualitas suara gitu. Kita emang nggak boleh sampai minum drop es, minum es, ngerokok. Yang ngerokok itu mereka udah asem tuh mukanya biasanya tuh, gitu. Karena kita Udah ngasih bete. jeda waktu gitu untuk, lu berhenti ngerokok nggak, paling tidak ya dikurangin lah sehari sebatang atau bagaimana gitu sih paling. Tenang Bang, saya nggak ngerokok. Iya bagus. Masuk. Iya bagus kalau nggak ngerokok. Bagus. Karena kita Tapi juga enggak nih. Enggak sering. Nggak sering. Oke tuh kan seru juga ya Bang. Maksudnya dari gue sendiri, terutama mungkin teman-teman Trust Logician juga, kayak selama ini cuma tahu GPS udah nyanyi, nggak tahu di belakangnya kayak gimana gitu. Sampai gue hari ini bisa tahu kencur gitu kan, maksudnya buat cerita-cerita yang maksudnya dari hal-hal terkecil lah yang dilakukan oleh anak GPS gitu kan. Terus tadi juga satu lagi air jahe gitu kan. Terus nggak boleh ngerokok gitu kan. Dan gue bisa jadi cepu juga di sini gitu kan. Buat teman-teman. Bener. Oke.
Apalagi ya? Oh ya kendala tadi udah bang, prestasi Ya, bang. Kan, prestasi ya. Nih kemarin karena gue juga tahu mungkin teman warga ITL juga tahu waktu di Senatalis ITL Trisakti kemarin Oh. GPS dapat Iya. penghargaan. juga ya. Nah, ini Iya. waktunya untuk sombong bang. Alhamdulillah. Nggak, lanjut. Kalau ya alhamdulillah sih. Jadi kalau prestasi itu kemarin sih emang waktu pas di Senatalis itu ceritanya kita diminta memang sama UPMA untuk GPS ada prestasi apa aja yang tingkat Oke. nasional gitu. Karena kampus kan standarnya itu harus tingkat Tingkat nasional. nasional Iya, gitu. betul. Nah, alhamdulillah memang dari pendahulu kita nih, dari Kanadia, Kak Jasmine sampai ke Kasari sampai ke gue itu kita udah menang lomba nasional gitu. Terus kayak dari ketua yang Kanadia nih, gue lupa angkatan 2014 ya dia. Iya, di UI. Dia di UI. Waktu itu juara gua berapa dong itu? juara 2 kalau nggak salah ya. Oke. Terus Kak Jasmine itu sama dia dapat medal silver Iya. di Universitas Brawijaya ya. Brawijaya, betul. Brawijaya Choir Festival, terus terakhir sebelumnya ada Kasari, dia itu di Vespa. Vespa Ubaya. Vespa Ubaya tahun 2020. 20. Nah, di periode gue juga di Vespa Ubaya juga gitu, di Festival Paduan Suara Universitas Surabaya ya. 2021. Jadi emang 4 kali nih kita nih juara nasional. Cuman yang dijadiin apa namanya ya? Yang berkesan lah, yang yang berkesan itu berkesan di banget. angkatannya Kak Jasmine. Jadi memang alasan kenapa nih GPS ini dinobatkan menjadi salah satu UKM berprestasi itu memang berkat jasa Kak Jasmine sama Kanada sih. Dan teman-teman GPS lainnya. teman GPS yang lainnya. betul. Pada saat angkatan dia soalnya yang dijadikan penilaian kenapa GPS lolos nih penilaian salah satu UKM berprestasi tadi. Soalnya kita doang yang dari Jakarta. Iya. GPS aja yang dari Jakarta. Berarti ITL Trisakti aja yang dari Jakarta. Iya, Iya. betul. Tuh teman-teman, fakta menarik lagi satu tuh. ITL Trisakti tahun berapa ya? 2000 berapa? 19 ya? 2019. Satu-satunya perwakilan Jakarta dan juara berapa? Juara 2. Juara 2, silver medal. Dapat silver medal. Nah, jadi kayak jangan remehin dong ITL Trisakti. Oh iya dong. pelatihan. Oh iya dong. Nah, itu tahun 2019 kan. Iya. Nggak tahu nih 2022 gimana nih. Kemana nih? Bismillah. Ke Rusia. Semoga. Amin. Oke. Nah, tadi kan Bang Raffi bilang dua lomba itu jadi indikator. Ibaratnya yang bikin GPS dapat UKM. penghargaan UKM berprestasi gitu. Iya. Nah, kalau boleh tahu Kak Aurina sama Bang Raffi waktu itu ikut lombanya nggak atau belum masuk waktu itu atau gimana? Saya berperan di sebagai apa kan kalau GPS itu nggak salah, misalkan yang gue nggak tahu nih gue sebagai orang awam memang kayak misalkan nyanyi bareng banyak gitu kan pasti ada perannya masing-masing kayak Iya, ada betul. suara ininya, suara itunya gitu kan. Nah waktu itu Bang Raffi sama Kak Arina ikut gak? Arab aku lanjut. Kalau misalkan pada saat di Brawijaya itu kita belum Ikut. kuliah. Oh belum kuliah. Masih maba. Maba ya, Masih maba. 2019 ya. Maksudnya belum tahu GPS nih Iya. apa gitu kan. Jadi mereka lomba itu sebelum kita masuk GPS. Oke, tapi tahu kan waktu itu GPS lagi lomba dan udah ada niat waktu itu Kak? Sebenarnya Sebagai belum. maba. Kalau misalkan cerita dariku sendiri itu kenapa bisa masuk GPS karena pas itu ada rekrutmen buat wisuda. Jadi di setiap wisuda kan kita jadi bintang tamu tuh kan, bintang tamu ngisi tuh 20 lagu Fakta menarik gitu. itu juga ya. Ya GPS tuh emang setiap tahun pasti Isi. selalu hadir di wisudanya Iya. ITL sih gitu. Oke. Terus Jadi makanya di situ ada rekrutmen buat wisuda, latihan 2 bulan, harus mempelajari 20 lagu dengan ada yang berbeda-beda. 2 bulan 20 lagu. Oke, berarti kan itu 60 hari ya. ya makanya boros Jadi, nafas tuh iya, makanya. boros nafas, bener kan? Bener banget. Gitu. Itu sih Oke. paling. Oke. Sama sih gue juga belum ada sih kalau misalkan di yang kemarin ya. Iya. Karena emang jujur aja kalau gue pribadi gue sebenarnya nggak pernah berkecimpung memang kalau di dalam perlombaan. Karena Emang- apa? Karena emang Agak ke kiri suaranya. minum dulu deh. Ini sedikit mematahkan Iya. stigma orang nih tentang anak GPS katanya bisa nyanyi doang gitu kan. benar. Nah, kenapa dong? Kalau gue sih emang jadi emang gini sih, kalau dari awal tuh gue emang masuk GPS itu nggak ada minat sama sekali sih, jujur aja ya, nggak ada minat sama sekali untuk bermusik, apalagi Iya, karena iya. emang gue jauh dari Iya. dunia itulah. Iya. Tapi itu tadi di poin pertama waktu tadi gue bilang kenapa gue pengen sampai akhirnya gue jadi ketua karena gue ngerasa GPS itu tempat yang berproses gitu. Iya. Lebih daripada dunia tarik suara, Iya, GPS itu betul. juga tempat yang bagus juga buat kita belajar organisasi, manajemen waktu dan lain sebagainya. Akhirnya
kehidupan gue selama di GPS nih 2 tahun kan gue ngabisin waktu di GPS. Gue kira lebih condong ke sana, lebih ke condong di balik layarnya aja gitu. Gak ikut lomba, tapi gue ya kayak sekarang nih gue jadi ketua, terus juga gue aktif di dalam organisasi dan lain sebagainya. Tapi gue penasaran Bang, nanti lah di akhirnya sama suara Kaurida sama Bang Raffi kita coba nih nanti. Kalau gue jangan dites Bang, karena nih panggung gue nih. Oke, siap. Oke, kalau soalnya kalau dites takutnya Bang Raffi sama Aurina mau nolak nih kan gue mau join tadi. Sama kok, tenang aja gue juga suara gue. Nanti ya di akhir ya, janji ya teman-teman. Siap. Oke. Nah, gue juga pengen tahu nih Bang, kayak ada nggak sih GPS selama ini? Kan ada bandnya juga kan ya? Betul banget. Ada yang benar-benar ciptain lagu sendiri gak sih? Kayak judulnya gitu. Maksudnya pernah berencana kah atau gimana? Iya benar-benar. Jadi kalau sebenarnya gini, nama band kita itu Senada Band ya. Kalau dia ketahui nih bersama-sama. Nah, Senada Band ini sebenarnya diusung juga sama tuh waktu itu Bang Daniel sih yang bikin di angkatan 2017. Baru juga? Iya, baru juga itu. Jadi dia pada saat periode ketuanya Kak Jasmine. Si Bang Daniel ini menjadi pelopor nih. Dia sebenarnya kalau yang gue tahu sih kenapa Bang Daniel bikin, pertama emang anak-anak ini pada suka musik. Tujuannya itu dulu, adanya permintaan untuk anggota GPS nih, ayolah kita main musik gitu. Itu pertama. Kedua sebenarnya bagus juga sih buat ngelatih anggota juga nih supaya skill bermain musik kayak dia nih semakin meningkat gitu. Makanya lahir tuh Senada Band sampai sekarang, sampai di tahun gua. Kayak gitu sih. Itu berarti masih tergolong baru juga ya. Baru. Kita juga udah banyak ngikutin lomba ya Senada Band. Benar. Udah 2 kali, 3 kali gue lupa. Udah ada menorehkan prestasi. Yang terakhir sebelum lomba kemarin itu masuk 5 besar. Udah prestasi sih itu. Ya, alhamdulillah sih. Cuman memang ya masih berkembang lah dibanding sama yang paduan suaranya jauh. Iya sih kayak gitu sih paling. Oke. Nah, penasaran lagi Bang. Satu nih gue sebagai orang awam banget nggak tahu, maksudnya kayak ya seni itu agak jauh dikit lah dari gue. Tadi kan gue bilang kalau yang lomba GPS yang paduan suara kan banyak kan orangnya. Nah, itu kan ada perannya masing-masing gitu. Mungkin boleh di-spill tuh. Misalkan kayak yang ada perannya kayak mungkin suara apa gitu, karena penasaran banget nih, pengen tahu gitu. Beberapa aja mungkin apa aja juga. Jelasin ya. Kalau misalkan di paduan suara itu ada suara SATB namanya. TB. Bukan tenda warung. Bukan tenda biru. SATB itu jadi S-nya itu sopran, A-nya itu alto, T-nya itu tenor, B-nya itu bass. Oke. Nah, Sopran mah obat herbal. Jadi sopran itu tuh untuk melodi di perempuan. Oke. Kalau misalkan alto itu nada rendah di perempuan. Kalau misalkan tenor melodi juga tapi di laki-laki. Kalau bass itu tahu kan yang suaranya serem itu. Nah, kalau tipe suara gue apa nih Kak? Ini dari denger aja. Nggak tahu. Nggak masuk kriteria. Soalnya biasanya kita setiap ada rekrutmen itu kita tes suara dulu sama pelatih kita. Ya, bener. Nyanyi atau suruh? Jadi do re mi fa sol la si do. Berdua aja. Jangan panggung gua nih. Gitu. Nanti baru ketahuan tuh suara kamu tuh cenderung kemana gitu. Oke. Itu satu lagi. Kan gua kalau ngelihat orang yang lomba itu, maksudnya ada yang benar-benar kayak di depan mic-nya banget. Itu maksudnya yang paling depan, karena ada susunan ya. Kalau misalkan lomba ada yang di depan, ada yang belakang gitu, itu termasuk kayak yang paling depan nih yang paling bagus nih suaranya atau gimana susunannya? Sebenarnya kalau misalkan komposisi suaranya itu disesuaikan sama jenis suaranya deh. Biasanya di depan tuh apa? Biasanya di depan tuh dia pakai si sopran, karena melodi kan. Iya. Takutnya kalau misalkan kita taruh alto nih terlalu gede suaranya nih buat yang perempuan gitu. Jadi biar komposisinya bagus dibikinlah tangga nada gitu, tangga nada yang bagus. Bener sih. Oke, di depan itu maksudnya kayak dibikin balance lah ya, seimbang. Iya, itu juga mix nggak sembarang mix ya, Rat. Iya, benar. Kita bersihin aja kedengeran, atau kalau kita ini apa? Makanya kedengeran. kalau misalkan sensitif di banget. paduan suara ini tuh biasa kita pakai mic-nya kondensor gitu. Mic kondensor ditempatin kayak misalkan terakhir tuh kita 40 orang kan, 40 yang waktu pas lomba Vespa Ubaya kemarin kita ada 40. Itu kita susun tuh gimana caranya nih ada bass, ada tenor, di depannya ada sopran, di sebelah kirinya ada mezzo, habis itu di sebelah kanannya ada apalagi tuh kemarin alto yang kayak gitu-gitu. Jadi memang itu udah disusun sesuai komposisi suaranya gitu. Jadi biar nggak berantakan. Iya, memang agak kurang lebih kayak begitulah.
pokoknya langsung bisa klarifikasi nih hari bukannya Iya. nyanyi doang ya bang. Enggak dong. Iya dong, enggak dong. Ada prosesnya, Ada prosesnya. ininya. Benar-benar. Tapi sampai mungkin bukan fun fact sih, kayak Iya. selama lomba pasti ada kejadian-kejadian. Nah ini nggak sih bang, maksudnya kayak Oh. lucu atau apa gitu? Karena kan gue tipe-tipe yang sering lihat video agak lucu dikit Iya, saya iya, di iya. Instagram gitu-gitu kan. Kayak ada nggak kejadian misalkan kan kalau GPS biasanya lomba pakai ada seragam kayak Iya. kemarin Bali ya kalau nggak salah Iya. pernah ya. Iya, pernah. Nah, entah itu kainnya copot atau suaranya mendadak fals atau apa gitu. Pernah kejadian ya? Nggak perlu di-spill nama orangnya gitu kan. Aku mau cerita. Boleh. Pas itu pernah di 2020 zamannya Kasari. Jadi pas itu kan lagi COVID tuh naik-naiknya tuh. Yeah. Delta ya. Itu Delta kan serem banget kan. Yeah. Kita latihan lah tuh, kita latihan 3 Delta bulan. siapa kak? Nama virus. Oh nah, kirain orangnya yang serem. Terus habis itu kita latihan selama 3 bulan. Di 2 bulan tuh kita aman-aman aja kan, aman aja. Dimasuki bulan Terus? terakhir lah. Dimasuki bulan terakhir lah tuh kita. Latihan tuh udah intens banget, udah kayak setiap hari deh kalau nggak salah itu setiap hari. Nah pas rekaman kita pada jatuh sakit, COVID semua. Jadi kita tapping nih, kita tapping, semua tapping di ruangan. Cuman pada positif. Cuma pada gini, lu bisa nyium? Nggak bisa. Lu bisa ngerasa? Nggak bisa. Jadi tuh kita bener-bener kayak Ya, gua ingat banget sih kita itu. semua COVID. Iya, bener Tapi banget. di situ masih pada enjoy, masih pada nyanyi, Iya. masih pada nggak apa-apa kita satu keluarga kita harus COVID. Itu keseluruhannya. Keseluruhan. Iya, bener, Bener-bener bener. kita ganti baju nih, kita ngobrol kan. Lu bisa ngerasain gak sih Rin? Bisa nyium gak? Gak bisa lagi. Sama gue juga. Jadi kacau itu sih 2020 tuh. Benar-benar banget sih. Ya berarti Berpegang teguh pada kekeluargaan, taunya positif. Positif semua. nggak jadi ikut lomba. Jadi tetap. kita Online jalan, kan ya? Iya. Online. Kita jalan Online. terus itu pokoknya. Mau nggak bisa nyium, mau nggak bisa ngerasain. Dah terabas. Yang penting lomba. Tapi itu berpengaruh banget gak waktu lomba? Maksudnya kayak dari nafas. Kita banyak atau- yang gugur sebenarnya itu. Iya benar. Banyak pahlawan yang gugur pada saat itu. dimakamkan. Nggak sampai dimakamkan untungnya. Alhamdulillah. Cuma kita tuh harusnya 40 orang jadi cuma 35 orang. Pokoknya banyak yang COVID. Iya, iya. Itu banyak yang banget yang COVID. Tapi kita sebagai orang yang lu bisa nyium, masih bisa gitu kan? Nggak bisa, tapi masih semangat. Ya udah kita lomba gitu. Kalau waktu itu gue yang ditanya, lu bisa nyium bisa? Gitu. Nyium siapa? Nggak usah gitu. Oh. Aduh. Gitu. Oke. Ada lagi gak? Cuma satu itu atau waktu lomba? Apalagi ya? Banyak sih, soalnya kita tuh kalau latihan lama sih, Deo. Iya. Sebenarnya kalau Iya. apa ya, sebelum tiba pada waktunya hari H nih lomba nih, itu kita bisa ngabisin 3 bulan. Kayak waktu pas gue nyanyi itu pertama kali berapa ya? Lama Itu ya? lama banget, 4 ya, bulan 4 kayaknya. bulan iya. Iya. Emang lama. Jadi Lama. kalau dibilang cerita lucu banyak banget Banyak sih, yang banget. pasti banyak banget. Kayak dari mulai apa namanya, kita waktu itu lagi pengen wisuda angkatan 2000 berapa ya, 2017 ya kalau nggak salah. Iya. 2017 itu kita typing tuh sampai jam 12 malam di kampus dari pagi, dan itu capek banget sih, Bang, capek mungkin banget. translation gak tahu taping Iya. tau, bang. Gue juga gak tahu. Tapi itu rekaman. Ya, Rekaman. rekaman gitu. Jadi kita nyanyi, ada kayak layar green screen, terus kita ya udah tuh, kita satu-satu tuh direkam. Dan itu Termasuk Bang Raffi juga. iya, waktu itu gue pertama kali nyanyi dan sampai sekarang belum nyanyi lagi. Hari ini Karena nyanyi. kapok. Ini gue punya cerita lucu Iya lagi sih. tentang lo tapi. lanjut Aku Pak. juga lucu. Iya sih, ya udah. Sampai kayak gimana ya, waktu itu gue pertama kali banget sih soalnya itu nyanyi. Sampai kayak gue ngerasa tuh gue ngancurin, karena gue waktu itu masuk grup tenor. Jadi sebenarnya waktu di tes itu gue di tenor, cuman kayak dari pelatih gue tuh bilang, sebenarnya Raffi, suara kamu tuh di bass. Bass kan agak rendah kan, sedangkan tenor tuh nada tinggi. Iya. Tapi gue kayak udahlah dah, nggak apa-apa di tenor aja. Gue maksa, Iya. sosokan gitu pengen nada tinggi. Akhirnya bukannya bener tuh kelompok suara tenor, malah gue yang jadi troublemaker lah, jadi membuat masalah gitu. Akhirnya ya udah mau nggak mau kita tapping ulang lagi. Cuman gara-gara gue ketika nyanyi nggak nyampe gitu nadanya Iya. gitu. Itu sih kadang yang bikin gue jadi kayak nggak pernah lupa sih akan pengalaman itu gitu Oke, sih. oke. Ini banyak juga ya cerita Banyak lucu sih. ya. Banyak Eh, banget. Mungkin gini sih. Dari tadi kita udah bahas GPS-nya Bang. Gue sampai lupa.
orang di balik layar yang sebenarnya pelatihnya bang. Pelatih itu ada berapa gitu? Mungkin kayak sekalian namanya siapa atau backgroundnya gitu kan? Karena pengen tahu juga nih ITL ini dilatih tuh, GPS ini dilatih sama pelatih yang siapa namanya, terus juga pengalamannya apa? Mungkin boleh diceritain nggak? Siapa? Boleh. Jadi alhamdulillah kita dibina sama Uda. Kita akrab sama pelatih kita tuh Uda Abang. Namanya Heri Kampanor. Beliau itu udah ngelatih kita tuh dari tahun kalau nggak salah 97 apa 99 gitu. Udah lama sih memang. Beliau ngelatih kita sampai sekarang. Alhamdulillah Uda juga masih sehat-sehat. Dan terakhir juga kita masih dipegang beliau sih, masih dibina. Jadi memang kalau Pegang semua ya bang? dipegang ininya maksudnya latihan kita gitu kan. Kurang lagi gitu. Pelatih sih kalau kita satu aja, nggak banyak gitu, cuma satu dia. Dan mungkin bisa ditambahin kan atau ada apa background? Kalau udah sih dia emang banyak sih dia, setahu gue dia banyak. Udah bisa main musik juga. Jadi kadang kalau misalkan anak-anak band mau latihan juga, ayo dek sama udah latihannya gitu. Memang udah itu juga suka apa namanya? Kenapa? Bikin lagu juga nih buat kita kan, aransemen lagu. Bener-bener. Mungkin bisa dideskripsikan singkat kayak udah nih sosok seperti apa sih di mata Kak Rina sama Bang Raffi selama ini? Kalau dari gue pribadi, udah kayak bapak kita sih. Ya udah ayah lah, ibarat kata ayahnya kita gitu. Ya udah nganggep anak itu. Iya atau belum? Anak siapa nih? Banyak udah tuh kalau kita anggap kayak anak semua ya dari tahun 90-an gitu. Dan ya selama ini dia sih yang menjadi apa ya? Orang di balik inilah, di balik kesuksesannya GPS karena dia yang melatih kita dari nol gitu, nggak pernah selalu sabar gitu, nggak pernah marah gitu, baik juga gitu kan, senantiasa lah ngedidik kita untuk kasih dukungan apa positif aja gitu untuk kita kemajuan kita bareng-bareng di GPS. Jadi bisa gue bilang sih kemajuan GPS sampai sejauh ini juga nggak luput juga dari perjuangan yang udah gitu, udah Heri gitu sih. Kalau buat gue jadi beliau sangat berjasa banget sih buat GPS ya sampai sejauh ini gitu sih. Kalau paling dari kacamata Kak Orina gimana? Udah sama sih sebenarnya kurang lebih kayak gitu. Maksudnya kayak udah jadi bapak banget lah. Kadang suka ngajak bercanda juga ya, Rep. Cuman bercandanya emang agak bapak. jokes bapak-bapak. gimana tuh? Banget. Contohin dong. Contohnya yang paling ingat. Oh, dia pernah nge-DM tau gak? Yang dia pernah bilang apa ya? Lupa deh yang Ya dia nge-DM-in semua anak-anak GPS sih. Dia tuh suka nge-DM-in anak-anak cewek sih, iya. Suka udah makan belum gitu-gitu. Intinya seperhatian itu juga sama kita-kita gitu. Benar. Oke, jadi tahu nih orang di balik layar siapa tadi? Udah Heri ya. Udah Heri. Yang dari awal mungkin. Dari awal. Iya, sampai sekarang masih bertahan gitu kan. Pasti berjasa buat berjasa GPS banget bakal sih, terkenang terus gitu kan emang. Pokoknya kita sayang banget lah sama Uda. Untung pelatihnya baik karena gue tadi kan bilang rencana mau join gitu kan. Terus takutnya nih ketika join tes suara gitu kan. Jawabnya apa? Dio kayak tempat kamu gak di sini deh. Lebih trauma aja takutnya ada gitu. Tapi ada satu fun fact. Apa tuh? Jadi pas itu kita mau wisuda ya, Ram. Jadi mau wisuda itu Arab posisinya belum jadi ketua ya, belum jadi ketua. Tes suara tuh lagi kan satu-satu. Biasanya kita kalau tes suara tuh satu one by one lah, maksudnya di tes dari do re mi segala macamnya gitu. Pas Arab maju nih si Al Raffi ini nih maju kan ke Uda, dia nyanyi di tes juga tuh. Pas di tes lah tuh kan dari fasilitasinya aman. Pas dia nyanyi, gue nunggu yang gak aman nih. lo tau nggak deh? Ini kan kertas. Coba Al Raffi nyanyi perjalanan ini, lo tahu dicoret. Al Raffi kayaknya emang kamu nggak bisa Nggak deh. bisa, ya udahlah Nggak bisa deh kamu di sini. Mungkin perlu di remake nih lagu Ebit Giade kan. Ebit Giade waktu itu gue bawain. Kita remake hari ini. Satu bait langsung Bang Robi. Jadi gue suruh nyanyi. Itu terlucu sih. Mungkin sampai menyedihkan ya kan bait ya perjalanan Arab ini. takut. Gue langsung kayak inget yang pengalaman burung itu tuh. tapi lu lihat Bang dicoret. Dicoret gue ngeliat soalnya. Terus gimana? Gue inget banget tuh udah lagi di depan dengan pianonya kan. Terus kita nyanyi, gue maju. Dia ngiringin ya. Do re mi fa sol la si do. Kan gue udah tuh nyanyi. Oke, bawain lagunya deh. Dia biasa manggil dia. Lagu itu kita yang nentuin. Iya, kita yang nentuin. Udah kita yang milih. Kita yang nentuin ya kan. Terus gue kayak, oh ya udah deh, nggak apa-apa deh. Bismillah. Akhirnya gue nyanyi.
Di situ gue ingat banget ada Uda, sampingnya tuh KML, dia yang bantuin Uda tuh buat ngedata kan. Udah gue nyanyi nih. Perjalanan ini dia udah tuh kayak megang piano teng gitu kan. Nadanya nggak sesuai gitu ceritanya gue nyanyi sampai akhirnya aduh gimana perjalanan gue sampai berkali-kali ya udah deh dah gue bilang. Gue ngeliat juga ya udah dicoret ya udah deh gue balik kanan aja dah langsung bubar. Akhirnya udah deh itu jadi abis tuh gue dicengin sama anak-anak GPS sampai sekarang sih kayaknya nih anak-anak nih pasti banyak ngomongin gue terkait hal itu. Tapi kan biarin gue ketua Iya, sekarang. gua ketua sekarang. Ini nggak mau di remake dulu kan, maksudnya yang versi agak bagus ya. Maafkan aku yang dulu, saya kan bisa kayak berapa tahun kemudian kan. Boleh. Nanti Kaorina di akhir. Di akhir ya. Oke, Epic Giade. Bad Giade spesial nih buat Translogician. Oke. Iya. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang kau tak duduk di sampingku kawanda. Akhirnya udah mendingan. Gak ada pulpen lagi gue mau nyoret namanya. Oke, udah di remake setidaknya menebus kesalahan yang dulu. Menebus, benar-benar. Oke, setidaknya udah berkembang lah sekarang ini. Walaupun gak berkembang. Kalau gue gak bisa dites ya. Nah, mungkin beberapa pertanyaan terakhir nggak? Tadi kan kita udah kulik mungkin terlalu dalam juga ya tentang GPS gitu kan. Nah, selama ini yang gue dengar mungkin maksudnya di teman-teman Translogisi atau warga ITL kayak taunya GPS nyanyi aja gitu kan. Coba mungkin kayak bisa clearance kayak GPS nggak sekecil itu kok, maksudnya nggak sekecil dalam artian kayak nggak cuma nyanyi aja loh gitu. Nah, terus juga mungkin tambahin sekalian kayak buat mahasiswa khususnya yang mau join di GPS gitu kan, nggak harus yang bisa nyanyi karena kita juga punya contohnya hari ini. Ada contohnya di sini. Betul. Nah, mungkin bisa kayak nggak harus bisa nyanyi kok gitu, karena banyak dari temen gue jujur kayak dia pengen join GPS dan ada juga yang udah ikut tes nih Bang. Kalau nggak salah tesnya yang tahun 2020 itu, maksudnya angkatan 2020, tesnya yang di kafe, maksudnya di Pujasera gitu kan kayaknya. Ini kuliner, wisata kuliner ya, betul. Dia udah pernah tes terus kejadian sama kayak Bang Raffi itu, jadi kayak gue nggak bisa nyanyi deh, mundur gitu. Mungkin ada beberapa yang mundur kan, Bang Raffi sama Kaorina tahu gitu kan. Nah, mungkin bisa clearance kayak GPS nggak cuma nyanyi kok, dan nggak cuma nerima orang yang bisa nyanyi gitu. Nah, mungkin bisa diperjelas lagi nih kan. Mungkin kalau misalkan dari gua, dulu gue juga nggak bisa nyanyi, maksudnya dulu gue juga nggak bisa nyanyi yang sesekarang ini gitu kan. Tapi kan dalam kurun waktu 2 tahun belajar nih cara ngambil nada tinggi tuh gimana, cara ngambil nada rendah tuh gimana, menyesuaikannya gimana gitu. Kalau tengah-tengah gimana tuh? Ya serius. Gak ada tengah-tengah. Oh, nggak ada tinggi rendah. Iya. Oke. Dan ada stabil biasanya. Oh, stabil. Iya. Terus maksudnya nggak usah takut karena kan dari namanya juga belajar kan, dari yang nggak bisa jadi bisa, dari yang nggak tahu jadi tahu gitu. Terus untuk stigma nyanyi doang sih kayaknya enggak lah, kan kita maksudnya kita sama-sama berprogres, punya cita-cita, goalsnya masing-masing kan, masing-masing pintu mau ikut ini, mau ikut lomba ini, mau ikut lomba ini gitu sih kalau dari gue. Mungkin bisa ditambahin. Dari gue sih apa ya? Kalau misalkan mungkin pertama gue akan ngebahas yang terkait GPS nih kalau masuk apakah harus bisa nyanyi doang atau enggak gitu. Jadi sebenarnya gini sih Deo, banyak yang bisa dipelajarin. Pertama, seni tarik suara. Kedua, ada seni alat musik, yaitu kita punya senada band yang untuk mewadahi teman-teman semua nih nantinya nih mahasiswa-mahasiswa di ITL Trisakti. Habis itu, lebih dari 2 poin tadi, kita juga bisa belajar backstage dan in-stage di dalam panggung, manajemen panggung, itu yang ketiga. Nah, yang keempat adalah kita juga biasa mengaplikasikan alat-alat nih, kayak sekarang nih, lighting, kamera, itu kita emang mixer, terus juga perkabelan. Itu waktu awal tuh gue masuk tuh, gue kira tuh panggung tuh ya udah asal yang penting perform aja, ternyata enggak. Rumit banget kan. Nah, gue belajar banyak tuh di GPS ketika gue belajar terkait itu tadi peralatan yang dibutuhin selama kita manggung, dan pengaplikasiannya tuh susah banget sih kalau menurut gue. Akhirnya ketika gue banyak berada di belakang panggung, gue banyak belajar. Oh ternyata buat bikin sound ini kayak gini naruhnya, terus mixer taruhnya begini, kabelnya segala macam, lightning, terus juga itu yang keempat. Nah yang kelima,
Nah sekarang ini tuh gue lagi memang di periode gue lagi fokus di dalam digitalisasi. Makanya gue ada BPH baru yaitu media kreatif. Oh, ada BPH baru yang BPH terbentuk. baru gitu, media kreatif. Nah di media kreatif ini nih yang gue lebih mengedepankan terkait media sosial yang lebih bagus lagi gitu kan, level up. Terus juga kayak kita juga banyak program kayak bikin video-video, introduction video, terus video perkenalan, kita juga ngadain photoshoot. Jadi memang sebenarnya di GPS ini banyak banget kalau kalian emang pengen masuk gitu, lebih dari dunia tarik suara, kita banyak belajarnya itu tadi. Tarik apa lagi, Bang? Tarik bajai, bercanda. Cuman jadi tenang aja sih sebenarnya buat yang nggak bisa nyanyi gitu, karena kayak gue aja gitu sekarang, gue bisa apa namanya sampai sekarang jadi ketua gitu kan, kayak lu bisa juga belajar kayak terkait organisasinya gitu. Di organisasi itu juga nggak mudah gitu teman-teman semuanya gitu kan. Kayak waktu kita juga ada acara LK1 kan, tentu ini teman-teman juga banyak yang tahu. Nah di LK1 tuh kita banyak belajar tuh, ada pelajaran domo, dasar organisasi, manajemen organisasi, kestari. Terus lu juga belajar tata cara bersidang, leadership, terus apalagi ya banyak dan lain sebagainya. Jadi memang untuk masuk GPS nggak harus orang yang bisa nyanyi. Itu poin yang pertama tuh yang harus gue sorotin sih di sini. Karena di dalam GPS ini lu bisa belajar banyak hal gitu, baik dari organisasi maupun manajemen panggung, pertunjukan dan lain sebagainya. Dan gue bisa pastikan bahwasannya GPS ini adalah tempat yang baik untuk kalian berproses tentunya. Gitu sih paling Deo kalau dari gue. Oke, berarti wah gue baru tahu juga Bang, kayak ternyata nggak cuma kayak seni. Maksudnya seni itu nggak hanya diartikan nyanyi, main musik gitu-gitu. Betul. Misalkan orang yang punya interest di kayak I.O. jadi I.O. gitu kan, pasti kayak tadi dari tata panggung atau alat lah, pakai alat-alat musik itu ditaruh di mana atau masangnya gimana gitu kan, perlu juga kan pasti misalkan. Oke, menarik juga nih. Terus juga tadi dari ketua GPS-nya langsung nih teman-teman Transvision, khususnya buat warga ITL nih, misalkan khususnya yang maba ya, maksudnya benar-benar masih ragu gitu kan, gue nggak bisa nyanyi, terus kayak nggak tempat gue di GPS. Nah teman-teman bisa, misalkan nggak mau ngisi di panggungnya, bisa di belakang panggungnya gitu kan, bisa kontribusi di sana gitu. Jadi jangan ragu buat join di GPS karena kakak-kakaknya juga terbuka, nggak pernah kayak nolak gitu ya. Nah, oke. Satu pertanyaan terakhir kan, Bang Arafi sama Kak Orina periode ini kan menjabat gitu. Apa harapan untuk penerus Bang Arafi sama Kak Orina? Kayak ya pasti prestasi lebih lagi gitu. Mungkin dari hal-hal terkecilnya ada harapan nggak dari Bang Arafi dan Kak Arina? Ada. Apa tuh? Nggak apa-apa. Oh gue. Nih, aku jadi. Apa ya harapannya tentu banyak ya. Kalau tentu apa ya, gue merasa masih banyak kekurangan di periode gue saat ini ketika gue menjabat, banyak banget kekurangan yang udah gue lakuin. Dan gue berharap nantinya adik-adik gue ini yang sebagai penerus gue nanti, dia bisa belajar dari kesalahan gue gitu. Nah kalau misalkan bicaranya ke depan tuh gue pengen GPS kayak gimana sih? Gue yang pasti pengen GPS ini lebih lebar lagi gitu kan, di dalam prestasinya, di dalam melakukan apa namanya semacam terobosan baru gitu yang memang ini membawa kebermanfaatan terutama ya untuk mahasiswa itu sendiri maupun untuk kampus. Nah lebih dari itu juga gue pengen nantinya ke depan si GPS ini bisa benar-benar menjadi wadah gitu buat mahasiswa ITL nih khususnya di dalam dunia seni tarik suara dan lain sebagainya tadi udah gue jelasin. Karena bisa kita tahu gitu Deo bahwasannya banyak nih organisasi yang ada di sini tapi minat organisasi dari mahasiswanya masih minim. Itu yang menjadi gue sayangin gitu kan. Padahal kalau misalkan kita sebagai mahasiswa itu penting banget untuk berorganisasi karena kita banyak belajar nanti untuk apa ya mengeksplor diri kita dan lain sebagainya. Nah, gue ngerasa tuh gue pengen tuh GPS menjadi daya serapnya buat mahasiswa itu tadi untuk dia mengeksplor lagi dirinya di dalam keahliannya dia, skillnya dia gitu di dalam cara berorganisasi maupun di dalam dunia seni tarik suara tadi. Jadi harapan gue ke depannya supaya nantinya GPS bisa benar-benar menjadi wadah untuk warga ITL, teman-teman mahasiswa nanti nih 2022 apalagi ntar kan akan masuk. Ya itu tadi, gue pengen GPS itu nanti menjadi wadahnya mereka sih, itu doang sih paling harapan gue. Dari Kak Orina? Kalau dari gue, mungkin jangan pernah berhenti untuk menghibur orang-orang kali ya. Maksudnya, terus kadang kan kita nggak mahasiswa nih, ada yang lagi ngerjain medlit, ada yang lagi ngerjain skripsi. Mungkin kalau misalnya kita nanti perform di Tamsong kan, pasti kan euforia keangkat tuh.
yang tadinya galau, aduh besok gue atlet gimana ya, aduh akademik gue gimana, cuman ya sebisa mungkin kita ngebangkitin suasana happy lah, maksudnya selalu buat happy orang lah. Mungkin sama kekeluargaannya dipererat lagi. Benar-benar. Gitu. Kekeluargaan, terus juga pengen jadi wadah yang lebih luas lagi Luas buat lagi mahasiswanya. itu pasti banget sih. Oke, tadi kan kita janji kalau Rina nyanyi ya. Heeh. Nah, gue pengen ini aja deh bang, penutupnya spesial kali ya kali ini. Maksudnya bukan nyanyi, tapi boleh kan ya kayak apa? Penutupnya pakai slogannya GPS. Gue bukan anak GPS nih bang. Kita Boleh. tutup podcast kali ini kayak pakai Family Oke. Never Leave Behind gitu Boleh kan. dong. Tapi Boleh sebelum dong. itu gue mau ngingetin dulu ke teman-teman Transvision, tonton terus nih podcast portal, podcastnya anak transportasi dan logistik. Tentunya banyak lagi nih UKM-UKM lain yang bakal kita undang gitu kan. Nah ini salah satu contohnya GPS, masih banyak lagi UKM-UKM menarik lainnya di TL Trisakti. Jadi pantengin terus, stay tune di YouTube Translog Trisakti dan juga di Instagramnya ITL_Trisakti JKT. Nah, ayo kita tutup bang. Siapa nih PSGPS gitu ke kamera yang tengah tuh sana. Oh, di situ ya? Oke. Ya, Family Never Leave Behind. Yeah. Oke. Iramanya Family Never Leave Behind. Family Never Leave Behind, PSGPS, Harmonis, kayak gitu. Jadi, Oke. Jadi gua- nanti si Alrafin ini bilang Family Never Leave Behind, kita yang bilang PSGPS Harmonis. gitu. Oke. Oke. Family Never Leave Behind, PSGPS Harmonis.